sapi perah. Suasana juga masih asri. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Mitra Tani. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga hari ini para pemirsa dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Pemirsa, di kesempatan hari ini, edisi Mitra Tani akan berbagi ilmu dalam budidaya pepaya. Nah, pepaya seperti apa yang kita akan hadirkan untuk para pemirsa? Yang pastinya akan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar budidaya pepaya biasa, tetapi adalah pepaya organik. Nah, kita akan menuju ke rumah para pegiat pertaniannya dengan Mas Sefri Prasetyo. Jadi tetaplah ikuti kita pemirsa dalam acara Mitra Tani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sefri, Ya, alhamdulillah bisa ketemu. Baru dulu kemarin kita komunikasi, ingin datang ke sini, alhamdulillah diperbolehkan. Hari ini bisa berkunjung ke tempat ya Mas Sefri. Yeah. Kabar hari ini bagaimana Mas Sefri? Alhamdulillah sehat selalu, Mas. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Masih aktif juga ya di peternakan pertanian. Betul sekali. Pasti sibuk ini waktunya. Beliau Mas Sefri, alhamdulillah pemirsa berkenan memberikan waktunya untuk kita berbagi ilmu, dan tentunya kita akan ulik lebih dalam khususnya dalam bidang pertanian organik. Contoh pembudidayaan pepaya ya Mas Sefri ya. Mas Sefri, sebelum nanti kita ke ladangnya, boleh cerita Mas dulu awal mula membuat pertanian organik ini seperti apa? Ya. Dulu awal mulanya itu sebenarnya karena kita punya lahannya. Alhamdulillah ada lahan yang begitu lumayan, hanya ditanamin dengan pohon-pohon keras. Jadi kurang produktif. Akhirnya tahun sebelum pandemi itu kita rombak. Iya, kita rombak, kita bersihkan, kita olah, kita garap lahannya itu. Awal mulai itu kami tanam cabai sebetulnya. Cabai, tapi non organik, kimia. Tapi setelah kita ikut pelatihan-pelatihan dan kita tahu info-info, ternyata kita mengonsumsi begitu banyak residu racun dari non-organik itu yang numpuk di tubuh kita. Akhirnya kita beralih ke organik itu. Seperti itu. Berarti memang dulu sudah mulai berkecimpung di pertanian ya Mas ya, utamanya cabai. Tapi belum ke arah organiknya. Ya, belum. Dulu awalnya pakai kimia. Full kimia. Oh, full kimia. Yang paling besar faktor mempengaruhi Mas Sefri akhirnya beralih ke organik ini apa? Kesehatan. Kesehatan. Jadi dulu kami waktu tanam cabai, kita metik cabai mau kita sambal, kita makan sendiri aja nggak berani. Karena tahu bahayanya obat yang kita berikan itu. Karena pelaku pertanian sendiri ya. Bahannya apa saja yang disemprotkan, dan bahkan mungkin sampai ke aroma dan lain sebagainya. Mungkin saya dulu waktu pakai kimia, kalau habis nyemprot tanaman itu pulang pasti pusing. Karena ternyata begitu bahayanya. Jadi kita dulu kalau metik cabai kita sendiri, kita mau sambal itu harus kita rendam dulu paling nggak 2-3 jam. Supaya hilang Iya, bersih seperti itu. Akhirnya kita ternyata begitu bahayanya. Akhirnya kita beralih ke organik, dan alhamdulillah di MTA sendiri kita dikenalkan dari Dr. Kusnadi itu JST. Berarti mulai fokus ke organik 2020? 2022. 22? Iya, berarti 2 tahun lah. Berarti dulu kenalnya juga dari program JST yang dicanangkan oleh teman-teman di Tikon ya, ekonomi. Dan akhirnya sekarang fokus untuk di pertanian organik. Betul. Berarti ilmunya semua dari pelatihan itu Mas? Iya, saya sudah beberapa kali ikut pelatihan, dan kita juga belajar dari media.
dari bengkel bumi. Oh ya. Bengkel bumi kita belajar terus, kita praktek, kita belajar, kita buat pupuknya sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang sekarang sudah diproduksi massal di tempat kita. Tanaman apa pertama yang dicoba Mas Sefri untuk belajar ini? Cabai. Cabai juga? Iya, cabai juga. Kita punya lahan sekitar 500 meter sama 800 meter kita tanami cabai organik. Perbedaannya apa Mas? Mungkin dari kesehatan di tanamannya atau kualitas hasil panennya? Yang pertama pasti kesehatannya dulu itu. Kalau untuk hasil panen tidak jauh beda. Kalau untuk cabai ya, kalau untuk cabai tidak jauh beda. Oh, berarti memang poin plus dari adanya organik ini adalah kesehatan untuk tubuh kita. Betul sekali. Dan untuk yang faktor yang lainnya memang nanti bisa menyesuaikan dengan berjalannya waktu. Itu kan juga uji coba juga Mas. Tapi sekarang kenapa memilih untuk pepaya Mas? Karena yang pertama saya sendiri juga suka buah pepaya dan itu buah kalau istilahnya itu buah dewa. Jadi kandungan vitamin, nutrisi buah pepaya itu lebih komplit dari buah yang lain. Dan harganya pun juga stabil. Pepaya itu musim nggak musim tetap laku. Jadi peminatnya tetap peminatnya banyak. Jadi kami milih itu. Sekarang berarti ada berapa pohon atau mungkin luas lahan yang dikelola untuk pembudidayaan petani pepaya? Untuk lahan yang kami garap itu sekitar 4.500. 4.500. Ada 400-an pohon pepaya. Sebenarnya ada 2 tempat. Ada 1 tempat lagi yang itu khusus pohon Thailand. Jenis Thailand. Kalau yang akan kita datangi nanti jenisnya apa Mas? Itu jenis California, Kalina F1. Kalina F1. Iya. Semua 400 nanti saat ini dikelola organik? Tidak, itu karena kami jadikan demplot untuk divisi pertanian Boyolali khususnya, itu yang separuh kami beri organik full, yang satu tidak, hanya pakai kimia mes-mes biasa seperti itu. Berarti ini menjadi percontohan juga ya, bagaimana dampak baiknya penggunaan JST dan dampak dari tidak penggunaannya JST. Iya, betul sekali. Bisa dilihat Mas nanti perbedaannya cukup banyak ya? Iya, nanti kita lihat sendiri di kebun seperti apa. Iya, baik. Hasilnya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, nanti kita akan menuju ladang tempat pembudidayaan pepaya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan ya Mas Sefri, pertanian pepaya organik dan yang non organik, supaya kita bisa tahu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam acara Mitra Tani. Halo pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di Kecamatan Mosok, Kabupaten Boyolali, dan masih bersama dengan narasumber kita, Mas Sefri Prasetyo. Mas, ini kebunnya yang dikelola Mas Sefri untuk pepaya organik ya? Iya. Luas berapa ini Mas lahannya? Ini luas 4.500 meter. 4.500 meter persegi. Dan tadi kan ada informasi bahwasanya di sini adalah sebagai percontohan juga ya Mas. Kemudian di setting oleh Mas Sefri sebagian organik, sebagian tidak. Nah, ini bibitnya sama tidak Mas dari kedua sistem pertanian ini? Bibitnya sama, semua pakai varietas Kalina F1. Kalina F1. Iya. Dapat dari mana atau buat sendiri Mas bibitnya? Bibit itu kan dari pertanian ITB ya. Yang sudah dikembangkan, sudah disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi kalau untuk di wilayah Boyolali sendiri, itu sentralnya ada di wilayah Teras Boyolali. Di Teras. Kemudian ngambil bibit, ditanam di sini semua? Iya, kami ngambil sekitar 400 bibit. Kami pisah yang separuh organik, yang separuh non organik.
hingga saat ini berarti 400 bibit itu masih bisa hidup semua, Mas? Alhamdulillah ini masih sisa-sisa panen produksi, jadi sudah masa puncaknya sudah selesai, tapi masih bisa produksi. Ya, kalau kita lihat ya Mas ya, ketika tadi saya datang ke sini kan lahannya itu sepertinya bekas ada tanaman-tanaman keras itu ya, ada mungkin tanaman sengon dan lain sebagainya. Iya. Itu proses pengolahannya seperti apa? Iya. Itu awalnya memang perkebunan ini perkebunan cengkeh dan kayu keras. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini kami rombak. Kita jadikan lahan produktif aktif yang kami tanami buah-buahan, ya salah satunya pepaya dan buah alpukat itu. Oh. Ada pengaruhnya tidak Mas? Ini kan dulu tanaman keras, kemudian ini kan diganti dengan tanaman buah-buahan ya? Iya. Berpengaruh tidak nanti untuk kualitasnya? Itu dari awal memang kita olah lahannya itu agak berat karena tanahnya itu kalau bahasa Jawanya mangkak gitu, tanah keras. Jadi kita gemburkan dulu, kita olah dulu, kita perbaiki tanahnya, kita pakai itu single gembur dari CST, kita semprot, setelah itu baru kita bisa tanami. Oh, berarti ini semua lahannya disemprot dengan pupuk organik dulu, single gembur? Iya. Oh, habis berapa Mas untuk lahan 4.000 ini? Lupa itu dulu. Kalau per seribunya itu sekitar hampir 5 liter. Oh, 5 liter. Iya, banyak. Karena waktu itu tanahnya memang sudah rusak. Oh. Tapi sekarang terbukti dengan adanya bantuan single gembur dan ada pengolahan-pengolahan, hasilnya dari pepayanya itu bagus-bagus Mas? Alhamdulillah. Bisa menutup BEP. Luar biasa berarti. Padahal kan tanaman pepaya bisa kita bilang harganya relatif murah ya Mas ya. Tetapi dengan harga tersebut sudah menutup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pengolahan lahannya. Untuk awal yang dilakukan untuk penanaman pepaya ini apa yang harus dilakukan Mas? Ya pertama tetap kita menyiapkan bibit yang bagus, pengolahan tanah tadi, terus pengairan. Karena pepaya itu membutuhkan asupan air yang lumayan. Jadi tidak begitu banyak tapi tidak boleh kurang. Jadi untuk lahannya kita siapkan tampungan air, kita siapkan pupuk plus. Pupuk plus itu juga dari CST juga, kompos plus. Kompos plus. Ya itu baru nanti setelah dikasih kompos plus baru nanti kita mulai penanaman. Berarti salah satu indikator penting yang harus disiapkan dalam pembudidayaan pepaya adalah airnya. Air dan kompos plus. Komposnya, pupuk komposnya. Nah, air di tengah-tengah lahan yang tadi kan kita lihat semua ini perkebunan ya Mas ya? Iya. Dapatnya dari mana Mas airnya? Ini kebetulan di wilayah kami itu ada PAM desa ya. Jadi yang dikelola swasta. Jadi untuk mengaliri perkebunan itu kita bisa mengambil dari situ. Berarti pasang di sini Mas? Iya, di sini ada kerannya, meteran air. Jadi untuk perkebunannya. Oh iya. Setiap harinya Mas Sefri pas awal-awal tanam hingga saat ini, berarti secara manual menyiram air ke pepaya itu? Iya, karena waktu awal penanaman itu kan musim kemarau itu. Jadi tahun lalu itu waktu sedikit hujan, jadi kami intensif menyiram ya. Jadi 3 hari sekali kami siram air. Tapi kami kan sudah otomatis sudah pakai pelaron-pelaron, jadi tidak manual gitu. Tinggal buka keran, sudah otomatis mengalir ke pohon-pohon yang kami tanam. Berarti ini pipa-pipa yang ada di sekitaran kita itu fungsinya untuk menyirami tanaman pepayanya ya? Betul, itu sudah dilubangi sesuai jarak tanam yang kita pakai. Jadi tidak manual seperti itu. Oh, itu memperingan pekerjaannya ya Mas ya? Iya, betul. Tinggal buka kerannya semua langsung tersiram. Sudah tersiram. Tetapi memang harus ada uang dulu untuk membeli bahannya. Tapi tadi sudah disampaikan sudah menutup ya Mas ya? Alhamdulillah. Baik, untuk tanaman yang di sekitaran sini ya Mas ya, mayoritas ada penyakit atau hama tidak yang menyerang untuk kesehatan dari buah pepayanya? Ya, kalau umum setiap tanaman itu pasti ada penyakit, ada hama, karena itu sudah pasti. Tapi alhamdulillah kita yang pakai CST, pakai organik, itu sistem kekebalan tubuh dari tanaman itu lebih kuat. Jadi kita lebih tahan hama, virus, tapi kita ada serangan dari lalat buah. Jadi lalat buah itu seneng banget dengan buah-buah yang organik ternyata.
Jadi yang kita semprot kimia, kan ada yang sebelah itu, yang nggak pakai organik, itu sedikit terkena lalat buah. Tapi untuk yang pakai organik itu lalat buahnya lumayan banyak. Karena mungkin kualitasnya dari hewan itu juga bisa memilih ya Mas, mana yang bagus dan mana yang kualitasnya tidak disukai gitu. Betul. Berarti untuk yang organik ini semua menggunakan bahan-bahan JST, jamu sehat untuk tanaman dan jamu sehat untuk tanah. Iya, betul. Itu pemberiannya pada periode berapa saja Mas? Itu dari awal tanam itu kami kasih interval 1 minggu sekali. 1 minggu kita kocor dengan JST yang kita campur dengan air ke tanah. Untuk 1 minggu berikutnya kita semprot ke daunnya. Jadi takarannya 200 ml per tangki liter itu kami semprot rutin 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, jarak intervalnya 1 minggu. Hingga buahnya sudah panen? Iya, sampai usia 6 bulan. 6 bulan? Iya. Oh, gitu. Berarti nanti hingga usia 6 bulan setiap minggu ada penyemprotan untuk Iya, betul. Oh, baik. Apalagi tadi kan di sini tanamannya sehat-sehat ya Mas ya, efek dari penggunaan JST-nya. Cuma memang ada serangan dari lalat buah. Lalat buah. Biasanya yang diantisipasi dengan penggunaan apa Mas? Kalau lalat buah, kalau sebelum panen itu kan sudah mulai terserang, kami pakai organik juga. Kita pakai cuka apel. Cuka apel? Cuka apel dicampur dengan bawang putih. Oh, nanti untuk pemberiannya? Itu direbus, iya. Bawang putihnya, terus dicampur dengan air rebusan bawang putih dicampur dengan cuka apel. Iya. Itu nanti kita semprotkan ke tanamannya. Oh, itu bisa mengatasi lalat buah. Tapi untuk di JST sendiri sekarang udah ada produk terbaru yang bisa mengatasi itu. Jadam sulfur. Ya, itu bisa untuk sedikit mengurangi lalat buah. Oh, baik. Ternyata produk-produk yang sudah kita buat kemarin ya pemirsa, itu bermanfaat juga untuk tanaman-tanamannya. Terbukti pepaya yang ada di sini semua full organik, hasilnya juga bagus-bagus. Ada serangan lalat buah bisa menggunakan jadam sulfur untuk penghalaunya. Kalau tidak ada tadi menggunakan cuka apel dan rebusan bawang putih ya Mas ya. Baik. Perlakuan selain kita memberikan air, pemberian JST, ada tidak yang dilakukan juga? Barangkali perawatan mungkin penyiangan daun dan lain sebagainya gitu Mas? Ya, kita ada pruning juga. Jadi kita memangkas daun-daun pepayanya yang paling bawah. Itu kita pangkasi sampai sekitar waktu awal tanam itu sampai usia 4 bulan. Itu sekitar 2 jengkal dari tanah. Sebelum berbuah ya? Itu baru usia awal. Usia awal? Iya, biar tanamannya untuk pembuahannya itu lebih cepat seperti itu. 2 jengkal berarti kurang lebih ya sekitar 40-an cm ya? Iya, 40 cm kurang lebih. Yang bawah dipotes, dipoteli gitu bahasanya. Ya. Disisakan berapa daun biasanya? Ya, sekitar 7 atau 8 dari atas. Oh. Dari pucuk. Hingga umur berapa Mas? Sampai 4 bulan itu. 4 bulan? Setelah 4 bulan sudah tidak kita pruning. Iya. Setelah itu kita cuma untuk membersihkan gulma-gulma saja. Seperti itu. Baik. Ada perawatan terkait dengan di awal-awal ya Mas ya? Menggunakan cara daun-daunnya di pruning supaya maksimal untuk pertumbuhannya. Iya. Ya. Tadi ada sedikit perbedaan juga ya Mas ya kan di sini ada sebagai percontohan di depan itu ada nanti yang non organik, yang di belakang organik. Dari segi hasil dengan adanya perawatan organik dan tidak ini, bagi tanaman apa yang bisa kita lihat Mas perbedaannya? Untuk perbedaannya, kalau untuk pertumbuhan secara fisik yang kita pakai organik itu emang pohonnya kerdil, pendek, tapi buahnya lebat. Oh. Iya. Jadi untuk buahnya bisa pendek-pendek dan lebat. Tapi kalau untuk yang non organik itu pohonnya tinggi-tinggi, buahnya sedikit. Itu secara fisik terlihatnya seperti itu. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di samping kanan kiri saya ini adalah tanaman yang menggunakan cara organik, dan yang non organik ada di depan. Nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya supaya para pemirsa bisa tahu dan nanti bisa membandingkan sendiri. Tetaplah bersama kami dalam acara Mitra Tani.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih bersama dalam acara Mitra Tani. Nah, sekarang kita sudah berada di lahan untuk pepaya yang non-organik. Nah, ini tempatnya hanya bersebelahan ya pemirsa, tidak ada batas, tidak ada sekat sama sekali ya Mas Jeffrey. Dan tanaman pepaya yang ada di sini, masa tanamnya sama, jenis bibitnya juga sama, di lahan yang sama pemirsa. Tapi perbedaannya cukup nampak ya Mas ya? Bisa dilihat sendiri. Tidak bisa panen. Tidak bisa panen sama sekali Mas? Ya bisa, tapi cuma 1-2. Oh. Kalau yang sebelah tadi kan bisa beberapa ton dapat. Wow. Ini pemirsa perbedaannya. Dari batangnya juga bisa kita lihat ya, nampak cuma apa? Tinggi, runcing. Tidak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Iya, ya paling ada 1-2 ya Mas ya. Ada yang sama sekali tidak berbuah. Oh. Jumlahnya juga sama Mas, dari 400 tadi dibagi iya, 2, 200. Bagi 2. Padahal penanamannya sama, bibitnya juga sama. Tapi hasilnya bisa sangat jauh berbeda. Oh, oke. Dari segi ini tentu sebenarnya Mas Jeffrey rugi ya? Ya secara hitung-hitungan kalau orang bertani rugi, tapi kami demi untuk meyakinkan diri kami sendiri dan khususnya untuk pertanian di wilayah Boyolali dan semua khususnya biar yakin kalau perbandingan antara yang kami pakai GST itu dan yang tidak, biar yakin seperti itu. Jadi kami mengorbankan sebagian bibit kami dan lahan kami tidak pakai GST seperti itu. Untuk memberikan wawasan kepada para pemirsa ini ya. Bahwasannya penggunaan GST, pupuk organik dan lain sebagainya, produk-produk yang kemarin kita buat itu berdampak baik pada tanaman ya Mas. Betul sekali. Nah, selain dari segi fisik, apa yang bisa membedakan dari buah pepaya non organik dan organik ini Mas? Kalau yang kami rasakan, untuk buahnya sendiri pun beda rasanya. Jadi lebih segar yang organik. Kalau yang ini tuh ya manis, tapi manisnya kurang di lidah itu rasanya beda seperti itu. Sama fisiknya itu saja yang. Kalau ketahanan dari penyakit bagaimana Mas? Ya, untuk yang kami tidak pakai organik ini kan banyak yang mati, banyak yang di sebelah sini itu banyak yang kena busuk batang busuk batang. Terus untuk penyakit itu lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Dari 200 itu presentasinya itu sekitar ini hanya hidup 70%. Ini kan yang sebelah sini kan mati semua itu. Mati, sebelah sana juga mati. Nanti para pemirsa juga bisa lihat ya, di belakang kita di sebelah kiri ini banyak yang mati juga, dan juga sudah banyak juga yang sudah tidak terlihat ada, ya Mas. kami buang. Ini tinggal yang kita lihat ini yang masih bisa bertahan. Berarti menandakan penggunaan pupuk organik itu sangat berpengaruh juga kepada kualitas kesehatan dari tanamannya. Walaupun tadi ada satu aspek yang mungkin organik agak kalah, yaitu adanya serangan hama lalat buah. Tetapi kan itu sesuatu yang bisa kita tangani ya Mas ya, bukan menjadi momok yang menakutkan lah ya. Dari segi rasa sudah, segi fisik juga. Kalau dari segi bisnis Mas, menguntungkan yang mana? Ya bisa dilihat. Kalau kita menanam tidak berbuah seperti ini kan udah pasti rugi. Udah pasti rugi, dan untuk diteruskan kan ya nggak mungkin seperti itu. Jadi kedepannya bisa kita kita full organik semua. Rencana ke depan itu Mas ya? Ke depan semua full organik. Ya. Berarti lahan yang di sini sebenarnya walaupun dulu penggunaan lahan sebagai tanaman keras dan cengkeh, untuk dirubah itu juga bisa ya Mas ya? Bisa sekali ya itu. Kita sudah melihat tadi yang sebelah utara itu bisa subur, bisa bagus. Ya. Kalau dilihat ya Mas ya, kalau tanaman yang non organik ini dari segi buahnya itu warnanya sebenarnya lebih hijau. Iya, memang iya. Jadi lebih seger, lebih bersih. Iya. Karena karena dia kan hama tidak suka. Hama untuk lalat buah itu loh, yang bikin tidak menarik buahnya itu kan karena lalat itu. Sehingga dari segi buah itu bersih ya. Tidak ada kotor-kotoran gitu ya. Kotor-kotoran binatang seperti itu. Kalau segi beratnya bagaimana Mas? Apakah lebih berbobot tanaman yang dikelola dengan organik atau sama saja sebenarnya? Hampir sama. Sama. Itu kan karena kandungan airnya juga sama.
jadi hampir sama untuk bobotnya. Oh ya. Nggih. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, itu tadi sedikit perbedaan ya antara tanaman organik dan non organik khususnya di pepaya. Ternyata untuk bisnis ya lebih menguntungkan penggunaan organik ya Mas ya. Lebih murah. Lebih murah. Walaupun tentu ada biaya tambahan, tetapi nanti untuk hasil panennya juga menutup itu semua. Sangat menutup. Nah pemirsa, nanti setelah ini kita akan coba bagaimana memanen tanaman pepaya di tempatnya Mas Sefri yang tentu sudah siap panen. Jadi tetaplah bersama kami dalam acara Mitra Tani. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih berada di lahan pertanian pepaya organik miliknya Mas Sefri Prasetyo. Dan di samping saya ini pemirsa adalah contoh dari pohon pepaya yang sejak awal ditanam 2 tahun yang lalu ya Mas Sefri, hingga saat ini masih berbuah begitu lebat tuh Mas. Sampai atas-atas masih banyak buahnya, dan ini masih akan dipertahankan Mas Sefri. Sepertinya ya. Padahal sudah selesai masa produktifnya sebenarnya. Oh ya. Biasanya dari awal tanam hingga ke masa produktif berapa? Itu biasanya mulai awal tanam itu mulai 4 bulan sudah mulai berbunga, 6 bulan, 8 bulan itu sudah mulai bisa awal panen. Hingga panen raya umur berapa? Sampai 1,5 tahun. 1,5 Iya, tahun? biasanya sudah habis. Oh, sudah tapi habis ini ya, sampai 2 tahun, tapi malah buahnya ke atas semakin banyak. Iya pemirsa, ini bisa lihat di atas itu masih banyak buah-buah yang akan muncul ya. Ini menandakan bahwasanya nutrisi dari pohon ini masih tercukupi ya? Sangat tercukupi. Sangat tercukupi. Masih juga hingga 2 tahun ini perlakuan mingguannya diberikan Mas, pemberian JST? Ini sudah berkurang, jadi sudah tidak intens dulu. Jadi di masa-masa produktifnya awal ya? Iya, itu kita hanya paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, sebulan sekali itu sudah cukup. Ya, tetapi dengan cara-cara tersebut pepaya masih produktif masih ya? Bisa produktif. Kalau kita masih awam dengan buah pepaya ya Mas ya, kalau mau dimakan sendiri kan kadang kita melihat pepayanya itu yang sudah kuning baru kita petik. Tetapi kita kan di sini mau ke komoditas yang untuk kita jual ke pasar bebas. Itu tanda-tanda yang siap untuk dipasarkan seperti apa? Kalau contoh seperti yang di ini sebenarnya sudah kematangan, terlalu matang ya. Iya. Ini bisa saya buka nggih? Boleh. Ini sudah terlalu matang. Jadi kalau untuk dikirim keluar kota nanti sudah kurang bagus nggih. Ini bisa dilihat kualitasnya. Ini kan sudah kematangan sekali. Iya. Jadi kalau mau panen sebenarnya masih hijau. Pokoknya kalau panen urut dari bawah. Oh, dari bawah. Iya, ya? dari bawah yang paling tua dulu. Nanti ini saya petik nggih. Ini saya petik. Nah, ini semburat baru ada agak ke orange-orenan gini sudah dipanen. Oh, harus dipanen Iya, karena nanti proses pengiriman bisa jadi 2-3 hari ya Mas ya. Baru jadi nanti takut buahnya terlalu matang kan lonyot gitu. Walaupun kalau Vernia itu sebenarnya tahan lama. Ya walaupun sudah kuning sekali tapi dalamnya masih keras seperti itu. Coba, ini saya lihat, ini salah satu contohnya pemirsa buah pepaya yang sudah matang ya. Ini warnanya cantik sekali ya. Ini semua full organik ya. Nanti kita coba rasakan bagaimana tekstur karakteristik dari buah pepaya ini. Nah, Mas Sefri, ini kan tadi Mas Sefri tinggal metik gitu aja ya. Sebenarnya ada tekniknya tidak Mas supaya buahnya ini tidak terlukai lah? Ya sebenarnya kalau metik itu bagusnya pakai pisau, kita digagangnya gini. Jadi kita sisakan
gagangnya gini. Oh, berarti ini cara Iya, yang baik ya. Berarti masih ada tangkainya si ini. tangkainya ini. Oh. Itu biar tidak cepat busuk. Iya, karena biasanya sering busuk dari atas kalau Oh, pepaya itu. ini pemirsa bisa diikuti tipsnya. Ini kan biasanya ada ulirnya ini ya Mas ya. Iya. Biasanya putusnya di sini untuk Iya. ketika sudah matang. Tapi untuk proses yang kita kirim ke luar kota, maka yang dipilih adalah pemotongnya yang di Iya. atasnya. Nanti kalau sudah di toko buahnya biasanya dipoteli sendiri sama tukang buahnya. Oh, Jadi nanti iya. jadinya polos seperti ini. Ya, ini kan ada luka ya Mas istilahnya kalau kita bilang di dunia Iya. pertanian ini. Iya. Nanti kan bisa mudah untuk bersarangnya penyakit ataupun nanti ada bakteri-bakteri untuk tanaman nih. Nah, perlakuannya harus seperti apa Mas? Kalau untuk pepaya sendiri nanti ini otomatis mengering dan potol seperti ini. Ini bisa dilihat lah ini. Oh, Tuh, otomatis dia bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau untuk pepaya. pepaya ya. Ya. Oh, berarti nanti tidak bisa Tidak ada pelatihan khusus. Oh, Ya, jadi oke. tidak ada perlakuan khusus setelah panen. Oh, oke. Karena nanti otomatis sudah potel sendiri Mm-mm. gagang sisanya. Oke. Ini sudah panen, nanti apakah ada penambahan nutrisi supaya dia bisa produktif lagi, Mas? Ya, biasanya kalau setelah panen itu kita semprot pakai asam amino. Hmm, Itu dari JST juga. iya. Ya, itu hanya untuk apa nggih? Merefresh gitu, Hmm. biar tidak stres seperti itu. Oh, pemberian asam amino, Mas. Iya, asam amino. Saat perhitungannya untuk pemberian satu pohon seperti apa? Itu kita pakai satu tangki itu bisa sampai 200 sampai 100 pohon. 100 sampai 200 tergantung kebutuhan Hmm. kebutuhannya gitu. 1 liter asam amino, Enggak cuma sekitar 500 mili. 25 mili Iya. sampai 100 mili itu kami campur satu tangki air. Kami semprot. Nanti disemprotkan ya, baik dari atas ke bawah gitu ya, Mas. Hanya buah dan daun. Buah dan daun. Iya, daunnya saja. Ya, pemirsa, itu tadi perlakuan untuk panennya ya pemirsa, supaya nanti buahnya tetap sehat dan tidak ada penyakit-penyakit yang menjangkit di tanaman pepayanya. Kalau dari segi buahnya, Mas Efri kan sudah punya pengalaman. Di sini ada yang organik dan non organik. Perbedaan dari masa keawetannya sama atau beda, Mas, dari organik dan non organik? Kalau keawetannya hampir sama, tapi dari segi rasa Oh, itu rasa. memang lebih segar yang organik sebenarnya. Lebih manis dan lebih segar. Nanti kita cek ya Mas ya di rumah, dan nanti pemirsa harus ikuti kita supaya tahu bagaimana perbedaan rasanya dari buah pepaya yang organik ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam acara Mitra. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana tadi lahan miliknya Mas Efri? Nah, para pemirsa sudah tahu kan manfaat dari penggunaan pupuk organik. Dan tadi juga kita bisa lihat perbandingannya, yang tidak menggunakan organik, pertumbuhannya ternyata tidak fokus pada buahnya, hanya pada pertumbuhan ke batangnya ya Mas Efri. Akhirnya bagi seorang petani yang untuk bisnis ya tidak bagus ya Mas Efri ya. Karena yang kita kejar pasti jumlah buahnya. Betul. Hei Mas Efri, bisa sharing Mas, sudah hampir 2 tahun ini penggunaan organik di pepayanya. Apa yang bisa dirasakan Mas Efri? Untuk yang penggunaan organik itu, yang khususnya untuk sebelah barat tadi, ya, alhamdulillah dari segi ekonomi juga sangat bagus, sangat bagus dari segi ekonomi. Ya. Dan dari segi kesehatan kami sendiri untuk memakan juga tidak ragu-ragu. Berarti Seperti memang itu. sudah sehat ya Mas ya barangnya, karena bahan-bahannya itu baik untuk tubuh gitu ya. Betul Tidak sekali. ada yang nantinya residu yang mengendap di tubuh kita. Betul sekali. Nah, pemirsa di depan kita juga bisa lihat ini adalah contoh pepaya yang kita petik tadi ya Mas ya, Iya. di sana. Ini
sudah beberapa hari sebenarnya, karena kan sudah menguning ya Mas ya. Itu kemarin sore. Kemarin sore. Nah ini yang biasanya dikonsumsi di rumah. Di rumah. Kalau yang dijual seperti itu pemirsa, yang masih agak istilahnya kalau bahasa Jawa itu semburat ya, Semburat. masih samar-samar kuningnya. Iya. Karena nanti pasti dibawa untuk perjalanan ke daerah lain. Coba kita buka ya pemirsa pepayanya. Tadi kan di ladang juga sudah ditunjukkan oleh Mas Sefri untuk pepayanya. Kita lihat lagi, nanti kita cicipi. Airnya cukup banyak ya Mas ya, Iya, ternyata. kandungan airnya banyak. Kurang dalam gitu. Ini dia pemirsa. Warnanya menarik sekali. Yang di depan ini yang sudah dikupas sudah beberapa hari, tapi masih Baru bagus ya? tadi. Oh, baru tadi ya Mas ya. Tadi pagi. Rasanya juga tetap manis ya pemirsa. Kita coba cicipi sedikit nanti sebelum kita lanjut obrolkan. Tetap beda ya Mas ya, sama dengan pepaya yang biasanya saya beli di pasar yang non organik gitu ya. Iya, lebih segar biasanya. Iya benar sekali. Walaupun kemarin sore tetapi masih sensasi segarnya masih dapat. Iya. Airnya juga cukup banyak. Iya, kandungan airnya. Dari daya tahan pepayanya sendiri bagaimana Mas? Untuk mungkin penyimpanan bisa lama tidak? Atau ada perbedaan dengan non organik? Kalau untuk yang sudah kami panen ini yang organik ya, tadi untuk yang semburat itu kita simpan sampai 15 hari tidak lenyeh. Nah, jadi masih tetap segar, masih bagus untuk Iya. dikonsumsi. Kondisi fisiknya masih bagus dan dagingnya itu tidak lembek itu ya Tidak Mas ya? lembek, tidak lenyeh. Oh, tetap keras. Berarti bisa berpengaruh terhadap daya tahannya ya Mas ya. Oke, kalau suka dukanya apa Mas bertani dengan organik ini? Ya kalau suka dukanya gimana ya, kita awali dengan suka dulu sih ya. Jadi kalau semua Iya. diawali dengan suka, hobi, dukanya itu bisa tertutupi. Walaupun tadi sebagian bibitnya itu dikorbankan Iya. untuk kita ketahui perbedaannya ya Mas ya. Iya, Itu nggak walaupun masalah, Mas? secara materi rugi, tapi secara kepuasan batin ya, itu bisa tertutup. Karena kita bisa benar-benar tahu produk yang kita pakai itu benar-benar ada perbedaannya. Gitu. Tanpa kita mengorbankan itu tadi ya kita nggak tahu. Nah, jadi, Iya. seperti itu. Apalagi ini baru tanam pertama ya Mas ya. Iya. Dan ke depan rencana bagaimana dari Mas Sefri? Insya Allah nanti kita kembangkan di wilayah musuh sini. Wah, siap. Semoga juga sukses ya Mas Sefri. Barangkali terakhir ada tips untuk para pemirsa yang saat ini mau memulai pertanian organik, kan barangkali masih ada yang ragu, masih ada yang pesimis nanti berhasil atau tidak ini. Iya. Kita masih sama-sama belajar, gitu. Jadinya kita harus tetap memperhatikan lahan kita, tanah kita, sinar matahari yang masuk, kebutuhan air, dan jangan lupa kita tetap harus yakin bahwa produk organik yang kita pakai dari JST itu benar-benar sehat. Gitu. Baik, berarti pertama itu harus yakin, yang kedua belajar dengan ilmunya ya Mas ya. Iya. Dan nanti jangan lupa dicoba penggunaan produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman itu. Iya, Ya. Dan sudah terbukti oleh Mas Sefri dan kawan-kawan di sini hasilnya. Tadi para pemirsa bisa lihat. Baik, terima kasih Mas Sefri untuk ilmunya. Semoga ini bermanfaat dan nanti pertanian di tempat Mas Sefri dan khususnya di Boyolali semakin berkembang dan fokus pada pertanian yang organik untuk kesehatan kita semua. Sehat selalu Mas Sefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita dalam acara Mitra Tani edisi Pepaya Organik di Kecamatan Muso, Kabupaten Boyolali. Semoga para pemirsa bisa terinspirasi dan meniru ilmunya di rumah supaya kita bisa mengambil manfaat dari pertanian organik. Jumpa lagi dalam acara Mitra Tani di edisi berikutnya. Saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lanjut ini, Mas. Mas. Ini oncekan tadi pagi sudah kecet ya, Mas. Siap, yuk. Action. Nggak tahu.
dalam lahan kita, lahan kita tetap harus memakai produk dari